Apa yang bisa Anda pelajari Pak dari the incumbent, maksudnya Bupati Situbondo yang sekarang, dan mungkin ada program-program tertentu yang perlu dievaluasi menurut Anda, terutama di pekan-pekan atau bulan pertama Anda nanti sekiranya menjadi Bupati Situbondo Pak? Banyak sekali lah ya majunya seorang dalam kontestasi politik itu tentu karena melihat kepemimpinan di sebelumnya itu masih banyak handicap ya kan, itu perlu dikoreksi. Nah, adanya orang yang maju sebagai penantang itu adalah ingin mengkoreksi petahana. Begitu. Banyak sekali mulai dari kepemimpinan, termasuk yang paling utama ada tidak adanya basis data UMKM di Situbondo itu. Oke. Padahal saya berkeyakinan begini, syarat negara maju itu kan minimal ada sekitar 4,1% ya pelaku usaha itu sudah berjalan. Nah di Situbondo itu baru 1,1, masih jauh sekali. Mau kita sebut bagaimana misalnya tingkat kemiskinan itu mau turun, kalau pelaku usahanya pasti sangat rendah. Begitu. Nah itu yang mau saya push, mau saya dorong supaya pelaku-pelaku usaha itu lebih besar lagi ininya. Kemudian bagaimana? Nah itu kan tidak mudah. Misalnya mau mengandalkan kekuatan ekspor misalnya. Kayak kita punya produk seperti ikan kerapu, mangga. Kalau cek di Keramat Jati, mangga Situbondo pasti terkenal paling oke lah mangga se-Indonesia begitu. Nah, tapi kan kita belum bermain serius di sisi itu begitu. Hanya saya lihat hanya bisnis as usual aja dari pemerintahan ya bangun infrastruktur dan belum ada keseriusan membangun komoditas unggulan. Itu penting menurut saya ke depan. Gitu. Oke Pak. Kami sering mendengar jika kita tentang Situbondo gitu ya Pak ya, bahwa memang cukup banyak demografisnya itu bahasanya konglomerat ya Pak ya, yang memang berasal old money dan tinggal gitu ya Pak ya di Situbondo gitu ya Pak ya. Nah bagaimana potensi mereka ini dan kekuatan mereka secara finansial by their wealth ini bisa digunakan juga untuk PAD Situbondo dan tidak justru berputar di daerah-daerah atau negara yang lebih produktif, tapi benar-benar bisa menggunakan potensi Situbondo itu sendiri Pak. Kalau misalnya contoh ya Pak ya, kayak di mana sih tuh Pak yang dekat-dekat Semarang tuh Pak, yang Kendal ya, terus daerah Kudus gitu-gitu Pak, yang memang banyak konglomerasi rokok dan lain-lain gitu kan, mereka ada bentuk-bentuk impact yang luar biasa untuk daerahnya. Nah manfaatin potensi seperti itu Situbondo seperti apa? Ya itu impactnya kan terasa ke pengangguran, ya kan? Kemudian terasa ke daya beli masyarakat. Kalau sudah mereka bekerja pasti daya beli pasti naik gitu kan. Nah kalau sudah ke daya beli pasti kan terjaga ini semuanya, ya kan, inflasi juga bisa terkendali dan lain-lain gitu. Nah itulah makanya saya mau mengajak mereka. Kalau istilah saya itu old money lah, mereka itu yang sudah punya uang udah lama begitu ya, mau saya ajak. Born and raised in Situbondo lagi kan? Ya misalnya Coffee Morning apalah begitu nanti, misalnya CNBC ini yang paling jago bicara. Bener ya Pak ya, langsung diadakan udah di Situbondo yang lebih baik gitu ya Pak. Loh, iya kan mereka punya uang. Pasti Pak. Mereka punya tabungan. Betul. Nah daripada diendap, mending kan dikapitalisasi itu. Nah kita undang 100 orang misalnya, kita bikin apa kayak. Itu sangat mungkin. Ada satu pantai di Situbondo sangat terkenal itu, Pasir Putih Situbondo itu, ya sangat terkenal. Tapi sampai sekarang pengelolaannya sangat buruk sekali. Nah saya pengen itu orang-orang lokal itu punya saham di sana, sehingga uang itu berputar di Situbondo, bukan berputar di. Dan Situbondo tidak hanya mengandalkan kekuatan APBD. Iya dong Pak, karena memang private and public partnership ini gimana caranya jadi salah satu motor, bukan salah satu ya, malah motor penggerak utamanya gitu ya. Betul. Untuk keuangan dari daerah itu sendiri. Tapi mengapa Pak sampai sekarang saat ini belum ada gerakan-gerakan inovatif seperti yang tadi Anda sampaikan antara private dan public partnership? Mindsetnya yang belum ke sana. Mindsetnya masih terlalu lokal. Menganggap pemerintahan itu, kepemimpinan itu ya cuman menghabiskan APBD dan lain-lain. Mindsetnya belum sana. Makanya mereka di Old Money of Situbondo sebenarnya mau? Mau. Saya beberapa ketemu dengan beberapa orang yang mereka setuju. Dan mereka baru tahu itu ide tentang crowdfunding untuk investasi itu baru tahu gitu. Padahal PPP itu kan, ya, private public partnership. Iya, itu kan udah biasa kita di sini kan udah biasa dan itu menarik sekali. Makanya saya tawarkan mindsetnya. Pertama itu yang harus saya dedahkan, harus saya sampaikan, baik itu ke birokrat. Saya menyampaikan begini, entrepreneur mindset itu bukan pendekatan baru, itu udah
sudah lama, baik ke diri birokratnya maupun ke masyarakatnya. Jadi mereka harus dynamic, mereka harus well informed dan macam-macam lah. Jangan kemudian menjadi birokrat yang lesu, lemes begitu. Contoh, ini ada kasus satu investor masuk ke Situbondo, izinnya masih belum beres begitu ya, tapi dia keburu buka karena memang permintaan pasarnya. Saya bilang, saya belum bisa bikin kebijakan karena saya belum punya otoritas. Makanya saya bilang begini, kalau saya sudah memimpin, ini para birokrat itu mendatangi para calon investor ini, apa yang belum izinnya mau kita bantu. Kalau mereka perlu datang ke tempat saya, sudah duduk di sini, nanti tim saya, kepala dinas ini yang akan bekerja untuk menyelesaikan itu. Jangan dihambat mereka. Nah itu kira-kira yang ke depan yang harus kita, mau saya kembangkan. Nah itu entrepreneur mindset menurut saya. Entrepreneur mindset. Dynamic. Oke. Dan untuk dari segi demografis, Anda merasa masyarakat Situbondo siap? Siap, karena masyarakat Pantura ya lebih, secara sosiologis mereka lebih open, insya Allah siap. Open menjadi entrepreneurs atau open terhadap hal-hal yang baru? Atau open terhadap menjadi entrepreneur, open terhadap sesuatu yang baru. Ketika saya tawarkan konsep itu mereka, oh oke, pelan-pelan nanti. Gitu.